Kita akan lihat perkembangan dari Pejaten, Jakarta Selatan, di mana Gubernur Basuki Cahayapurnama akan mendeklarasikan pencalonannya kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017 mendatang. Kita akan langsung terhubung dengan Pejaten di Jakarta Selatan. Sudah ada koresponden kami di sana untuk mengikuti. Kita akan langsung tergabung dengan Gubernur Basuki Cahayapurnama sekaligus kandidat petahana di Pilgub DKI Jakarta. Parpol begitu menghargai anak-anak muda, anak-anak kecil istilahnya dalam dunia politik. Dan malam ini kita ngomong, teman Ahok anak muda juga menghargai seperti orang tua parpol. Jadi ya sudah, kalau begitu gimana? Kita parpol aja udah sama kok, yang dari awal dia pengen dukung, itu aja. Pak Ahok komunikasi dengan PDIP bagaimana Pak? Ada yang mengatakan PDIP juga akan merapat apabila Bapak memilih parpol, Pak. Nah itu yang dari awal selalu sampaikan seperti itu. Jadi Ibu Mega, kan saya dekat sama Ibu Megawati. Jadi Ibu Megawati bilang, karena mekanisme partai kami, kalau Anda tidak mau tunggu, ya nggak bisa nunggu. Nah, tapi kalau memang, saya nggak tahu ya, saya nggak berani mengatakan PDIP juga nunggu, saya nggak berani ngomong gitu lah. Tapi kan Bu Mega juga nggak mau putusin. Beliau juga nunggu kan. Nah, saya hubungannya memang baik sama beliau. Sama partai juga cukup baik. Nah, saya kira nggak, saya nggak tahu PDIP kapan mau umumkan calonnya. Tapi yang jelas nanti partai inilah yang akan, tiga parpol inilah yang akan ngomong dengan PDIP maunya gimana. Terkait dengan pendamping Bapak, bakal calon wakil gubernurnya Bapak bagaimana? Ada yang menyatakan bahwa Bapak mungkin juga belum tentu memilih Pak Heru sepenuhnya. Itu juga tergantung kepada perjalanan berikutnya seperti apa. Berarti belum pasti Pak Heru, Pak? Ya saya nggak berani katakan juga Pak Heru mau terus ke PNS atau enggak. Pak Jarod bagaimana Bapak? Saya juga nggak tahu PDIP bagaimana nanti. Apakah PDIP akan mencalonkan Pak Jarod sebagai gubernur untuk maju dengan orang lain, partai lain, saya nggak tahu. Suara dari parpol pendukung yang 3 ini bagaimana Pak? Soal wakil Bapak nanti. Oh, terserah saya dari dulu, terserah saya. Kalau 3 parpol ini nggak ada masalah. Saya kira udah fix kok parpol ini, ya. Membuka pintu bagi partai lain, Pak. Kalau partai lain kan, beberapa partai lain kan selalu mengatakan begitu. Kalau memang Ahok pakai parpol, kami mungkin tertarik mendukung, mengusung bersama. Tapi kembali lagi, masalah itu saya serahkan kepada teman-teman 3 parpol. Karena teman 3 parpol ini dari sejak awal mendukung. Tapi kalau kita bicara jujur, pentolan senior-senior PDIP pun banyak yang ikut mendukung, mempunyai KTP. Ada tokoh senior pun banyak mendukung. Nggak usah ngomong lah, ini nggak enak. Jadi banyak tokoh seniornya pun terang-terangan dia juga bantu satu keluarga dukung KTP. Jadi memang menarik kali ini. Pak Ahok batas 1 juta suara Iya, KTP lagi doorstop. Tetap sama dong. Kita butuh sekarang, saya udah bilang ke teman Ahok, kita bisa lempar ke 1 juta, siapa yang mau jadi saksi di TPS. Iya. Kan mesti dilatih. Yang jadi saksi ini siapa yang butuh transport, siapa yang tidak butuh, siapa yang butuh untuk makanan. Nah, ini kita akan pilih nih. Kita juga ada ngomong dengan partai juga, nanti kalau kampanye, parpol yang bikin sebetulnya. Kita juga ada tim sukses, nanti akan diatur dari parpol. Terus teman-teman Ahok ini kita harapkan mereka partisipasi selain saksi, mengawasi, pelatihan juga menyumbang. Bisa. Karena kita mau membuat sebuah budaya baru. Jadi kalau mendukung calon itu harus gotong royong urunan. Mau 10.000, mau 50.000, kalau ada sumbang 50.000, 1 juta orang, bisa 50 miliar. Kalau dia hanya 10.000, ya 10 miliar. Saya kira kalau sebagian saksi mau dibayar, sebagian saksi nggak dibayar, lebih dari cukup. Nah, kita mau membuat sebuah kebiasaan baru. Uang semua ditransfer, disumbang. Nah, bisa saja ada yang mau nyumbang 50 juta juga ada. Mungkin ada juga yang nggak mau nyumbang, nggak ada uang. Kan yang dukung KTP nggak semua orang punya uang. Kalau dia satu keluarga pas-pasan, kalau 5 orang 50.000, 250.000, berat ya. Tapi kan bisa juga ada yang mau sumbang 50 juta. Kalau dia sumbang 50 juta, sama aja dia mengcover 1.000 orang. Nah, ini yang mau kita uji coba. Ini uji coba supaya demokrasi kita makin baik. Apalagi sekarang parpol ini kan betul-betul sangat reformis, mendukung seperti ini.
Konsep lama udah kita lupakan, kita menyongsong iklim demokrasi yang baru. Pak Ahok real nominalnya, apakah ada Pak Ahok laporan kepada Bapak secara real nominalnya sumbangan kepada Bapak untuk maju dalam Pilgub ini, Pak? Belum, kan nanti masih buka rekening. Ya. Jadi nanti waktu kami mendaftar harus buka rekening resmi kampanye. Disitulah mulai, bahkan banyak teman-teman Ahok di luar negeri, orang kita tapi ya, WNI kita, udah tanya, kapan rekeningnya? Kami mau urunan. Nah kita minta dia transfer. Ini menarik saya kira. Mulai kapan, Bapak? Ya tunggu udah daftar. Bertemunya partai politik dengan sukarelawan dari sipil ini apa sebenarnya maknanya dan kemudian dampak secara politisnya ke depan akan seperti apa, Pak? Apalagi Maknanya bahwa stigma kalian gitu ya, atau stigma umumnya orang bahwa parpol itu pasti minta uang mahar, parpol pasti mau cari untung, kampanye, itu salah. Udah kita patahkan. Hari ini membuktikan parpol hanya punya kepentingan, ada gubernur yang bersih, yang tidak berpihak, tidak terima suap, yang bekerja untuk rakyat. Itu intinya. Pak, tadi disampaikan Bapak memilih jalur parpol semalam sebelum acara ini. Sementara teman Ahok sudah berjalan cukup lama. Apakah tidak menyakiti hati teman-teman Ahok? Oh kan kita diskusi itu sama teman-teman Ahok. Makanya kalau sampai mereka sakit hati, saya juga nggak mau dong. Sayang dong cantik-cantik sakit hati. Ya. Mana Ahok Pak ke depannya Pak? Coba tanya, yang parpol tanya nih, coba. Teman Ahok ke depannya mana? Dari Pak Ahok dulu, Pak Ahok dulu, mungkin Pak Ahok akan kemana kan nanti fungsi dari teman Ahok dulu, Pak Ahok. Tadi saya sudah sampaikan. Ya. Saya sudah sampaikan Ya. tadi. Silakan. Ya, jadi memang hari ini kita sengaja mengundang teman-teman partai politik, termasuk juga dengan Pak Ahok, sama dengan relawan-relawan, terutama relawannya itu baik yang mengumpulkan KTP maupun yang bantu dalam segi sumbangan gitu. Banyak yang misalnya nyumbang kaos, nyumbang box dan lain sebagainya itu tadi kita libatkan, kita ikut sertakan dalam halal bihalal ini biar supaya mereka tuh juga mendapatkan penjelasan juga dari Pak Ahok gitu. Dan memang Ya, itu tadi laporan langsung dari kawasan Pejaten di Sekretariat Teman Ahok, di mana akhirnya kandidat petahana Pilkada DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menentukan pilihan jalur politiknya. Dia meninggalkan jalur independen yang selama ini dia rencanakan dengan memilih jalur partai politik untuk menuju Pilkada DKI Jakarta 2017. Sudah, kalau kata Ahok, sudah, saya pakai parpol sajalah. Demikian kata Ahok dalam deklarasi sekaligus halal bihalal di Sekretariat Teman Ahok Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan.